Di sini saya akan menunjukkan cara untuk create case. Jadi awal transaksi dari transaksi service. Menunya kita bisa akses dari fitur pencarian menu dengan mengetikkan ASA11 kasus eksternal, atau kita bisa mencari dari hierarki menu. Kalau hierarkinya seperti ini: after sales, service, kasus eksternal. Nah, untuk tampilannya sendiri, di sini ada filter selection, ini untuk memfilter data dashboard yang ingin kita tampilkan. Kemudian di sini ada dashboardnya sendiri, berisi list case yang sudah dibuat. Untuk jumlah dashboardnya yang muncul di sini itu tergantung dari siapa yang mengakses. Apabila teknisi atau helper, maka data yang muncul itu hanya data-data yang ditugaskan ke mereka. Sedangkan selain helper dan teknisi, ini datanya akan muncul semua case di distrik tersebut. Kemudian di atas sini ada tombol tambah baru, ini untuk create baru. Lalu ada assign technician, ini untuk penugasan dan yang memiliki hak aksesnya hanya HODS. Terus unduh sebagai, ini untuk mendownload data dashboard. Langsung saja kita ke tambah baru. Nah, di fitur tambah baru ini ada jenis pendaftaran, ini dibagi ada 3 pilihan. Ada daftar booking service, kunjungan teknisi, dan service hari ini. Booking service ini seharusnya tidak ada ya untuk yang di pendaftaran yang dilakukan oleh internal distrik service ataupun helper dan teknisi. Ini biasanya nanti bisa digunakan untuk pendaftaran yang di web polytron.co.id. Jadi customer yang langsung mendaftar, yang langsung create case menggunakan polytron.co.id, itu apabila dia ingin melakukan pendaftaran pada tanggal-tanggal tertentu, dia bisa memilih daftar booking service. Tapi apabila yang melakukan create pendaftaran ini adalah teknisi atau helper, ketika berada di luar distrik service, berarti kan mereka sedang melakukan kunjungan, itu ketika membuat case pendaftaran itu memilihnya daftar kunjungan teknisi. Kemudian apabila konsumen langsung yang datang ke distrik service di mana dia belum membuat pendaftaran melalui web polytron.co.id, itu dia bisa di-createkan case dengan jenis pendaftaran daftar service hari ini. Jadi untuk daftar service hari ini nih seharusnya akan lebih sering digunakan oleh CS. Untuk daftar kunjungan dan teknisi ini akan sering digunakan oleh teknisi atau helper. Nah, untuk teknisi atau helper, apabila melakukan kunjungan dan case-nya itu sudah dibuat, maka ketika sampai ke tempat customer tidak perlu membuatkan case. Karena case-nya sudah ada pendaftaran, jadi tidak perlu membuatkan case ini. Case ini hanya ketika mendatangi customer tapi belum ada pendaftaran sama sekali, baru buat case. Saya contohkan dulu apabila ini untuk konsumen langsung. Daftar service hari ini yang dipilih. Kategori kita bedakan jadi 2, ada elektronik dan motor listrik. Kita pilih contohnya elektronik. Kalau untuk kita memilih motor listrik ini pembedanya hanya di sini, nomor polisi. Jadi nomor polisi ini hanya muncul apabila kita melakukan pendaftaran untuk motor listrik. Tapi kalau kita pilihnya elektronik, nomor polisinya tidak muncul. Kemudian di sini ada jenis customer. Nah, jenis customer ini adalah siapa kelompok customer yang akan kita tagih. Jadi kalau kita nantinya permintaan servis ini biayanya akan ditagihkan ke toko rekanan kita atau toko downline gitu ya, itu kita pilihnya distributor. Tapi kalau kita memperbaiki barangnya itu barang GBC terus Aktiva, nah itu pilihnya internal. Lalu untuk direct customer ini kita pilihnya perorangan. Kita contohkan dulu untuk yang perorangan. Kemudian nomor seri ini yang diinputkan harus 12 digit. Misalkan kita ambil contoh
Apabila tidak memiliki nomor seri 12 digit, di sini dikosongi saja. Apabila nomor serinya tidak jelas, di sini juga dikosongin saja. Nanti kita buat nomor serinya di case. Kemudian apabila kita sudah tahu 12 digit nomor serinya, tipe produknya itu kalau kita cari di hub, dia langsung otomatis hanya ada satu. Nah, untuk load atribut ini otomatis sesuai dari waktu kita memilih tipe. Kemudian penjelasan barang ini kosongin saja karena ini akan terisi ketika pendaftaran dilakukan oleh JSM. Nanti tipe dan nomor seri akan dicantumkan di dalam penjelasan barang. Tanggal rencana servis ini otomatis terisi hari ini karena ini tadi pilihannya kan daftar servis hari ini. Kemudian di sini ada status otomatis terisi new. Namun ketika kita melakukan kunjungan ya, misalkan pendaftaran sudah dibuatkan, lalu ternyata waktu melakukan kunjungan itu customer alamatnya tidak ditemukan, itu bisa mengupdate dengan fitur edit nantinya, itu statusnya diisi dengan WIP address. Apabila customernya itu tidak di rumah alamatnya tapi ketemu, nanti bisa diupdate dengan fitur edit, statusnya menjadi WIP customer. Jadi ketika diisikan salah satu ini berarti kan ketika HODS menugaskan salah seorang teknisi untuk kunjungan ke rumah customer, nah kalau misalkan sudah dikunjungi dan ada statusnya WIP address ini kan berarti menandakan kalau si teknisi memang sudah kunjungan tapi alamatnya tidak ditemukan, atau WIP customer berarti teknisi sudah kunjungan tapi customernya yang tidak di rumah. Seperti itu. Jadi untuk waktu create baru pasti selalu new. Source ini otomatis, ini nanti menunjukkan case itu di create-nya menggunakan cara apa. Ini kalau untuk dari yang dari Artemis ini selalu terisi create new, kalau copy line nanti copy. Terus kalau dari JSM akan terisi JSM, kalau dari polytron.co.id nanti terisi polytron.co.id. Untuk tanggal pendaftaran ini juga otomatis terisi sesuai tanggal create pendaftaran, terisi sesuai tanggal hari ini. Nomor pendaftaran ini saat awal create ini belum counter ya, nanti ketika sudah save nanti baru nomornya akan generate. Kemudian di sini ada service call, ini ketika case sudah ditindaklanjuti, proses selanjutnya yaitu di-create-kan service call nanti otomatis akan terisi. Nah, untuk bukti pengembalian ini juga otomatis terisi karena ini relasinya itu ketika setelah di-create-kan service call, kemudian barang itu ternyata adalah barang in, harus dibawa ke distrik service atau konsumen langsung, barangnya kan pasti ditinggal di distrik service dulu. Nah, semua yang berstatusnya itu barang dibawa masuk ke distrik service, itu nanti akan berstatus in dan akan menambah stok di distrik service. Ketika menambah stok, nanti kan harus dikeluarkan stoknya. Nah, ketika pengeluaran stok ini, itu kita akan membuat namanya bukti pengembalian. Nah, itu nanti akan mengupdate ke sini setelah di-create-kan. Kemudian ada HP dan telepon. HP dan telepon ini kalau untuk perorangan pasti dia akan selalu kosong. Dan ini harus terisi salah satu antara HP atau telepon. Jadi misalkan kita isikan untuk yang perorangan. Nanti kalau untuk yang customer distributor, karena itu kan dari master customer sudah ada data HP atau telepon, itu dia otomatis terisi dari master, tapi masih bisa diganti. Kemudian email ini bisa diisi, bisa dikosongi. Deskripsi keluhan ini harus diisi sesuai dengan keluhan customer, misalkan tidak dingin. Daftar service center ini otomatis terisi sesuai distrik service. Kemudian di sini ada data untuk penagihan. Nah, karena ini adalah direct customer, otomatis kode customernya itu terisinya direct customer. Jadi ini otomatis terisi itu tergantung dari jenis customer yang kita pilih tadi. Karena kita pilih perorangan, kan ini adalah kelompok customer yang masuknya direct customer. Nah, otomatis nanti akan munculnya direct customer.
Lalu untuk direct customer ini nanti di sini harus diisikan salah satu antara KTP atau NPWP. Jadi misalkan KTP, kita minimal input ada 16 digit. Nah, setelah diinput 16 digit, itu baru muncul nama, alamat, kelurahan, kecamatan, identitas KTP ini baru muncul. Terus ini ada browse ini untuk attach gambar KTP. Jadi foto KTP. Kalau menggunakan handphone bisa langsung ambil foto. Kemudian di sini ada nama, diisikan sesuai nama KTP. Ada alamat sesuai alamat KTP. Terus ada kelurahan. Di sini bisa milih dari, jadi bukan input tapi milih ya. Memilih dari master. Misalkan kita pilih Kudus, nanti akan muncul semua kota yang mengandung kata Kudus. Tapi saya pilih salah satu kelurahannya. Oh ya, di sini tadi ada fitur search ya. Jadi kalau misalkan sudah difilter berdasarkan kota, kita memilih. Nah, berdasarkan ini bisa muncul seperti ini. Jadi kata pencariannya berdasarkan apa? Kemudian setelah dipilih, otomatis akan mengisikan kecamatan, kota, provinsi. Untuk NPWP, ini kalau sudah ada KTP, NPWP tidak harus diisi. Tapi kalau tidak memiliki KTP, harus terisi salah satu. Jadi customer harus mengisikan NPWP. Untuk NPWP sendiri ini juga ada attachment-nya, tapi baru muncul setelah kita input 15 digit. Nah, ini tanpa separator. Kemudian nama NPWP bisa dituliskan sesuai NPWP. Alamat, kota NPWP, sesuai data di NPWP ya untuk alamat dan kota. Jadi lengkapnya bisa dipisah menjadi dua. Terus di sini ada data pemilik. Data pemilik ini siapa pemilik barang yang sedang diservis. Jadi kalau kita di sini sudah mengisikan KTP sama NPWP, kita bisa nge-refer salah satunya dari sini. Kalau kita pilih sesuai toko, nanti akan muncul pilihannya toko barang itu milik toko siapa. Tapi kalau untuk yang sesuai KTP, nanti kita langsung kalau diklik munculnya seperti ini. Jadi dia langsung refer data KTP. Nah, dari sini langsung otomatis ke copy dan tinggal kita simpan. Kalau kita lihat datanya akan tercreate. Nah, ini datanya yang tercreate nomor 5 ya. Itu case ini langsung tercounter SKM SMG 2201150005. Ini tadi nomor seri yang kita daftarkan. Nah, ini untuk cara create case. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tambah baru. Sekarang saya akan mencontohkan apabila ini adalah kunjungan teknisi ya. Jadi untuk helper dan teknisi. Kemudian bisa memilih jenis pendaftarannya sama dengan daftar kunjungan teknisi. Kemudian kategori kita pilih elektronik ya. Jenis customer. Misalkan ini kunjungan ke toko. Kita pilihnya distributor. Nomor seri, kita inputkan nomor seri barangnya. Misalkan sekarang kita pilih yang nomor 6. Tipe. Penjelasan barang kita kosongi. Nah, karena saya adalah berperan sebagai HODS, jadwal kunjungan ini tadi masih kosong dan bisa diisi
backdate terus hari ini karena kenapa kok bisa backdate, karena untuk antisipasi kondisi offline. Jadi makanya kita bisa sediakan tanggalnya untuk backdate. Terus karena ini HODS, nama petugasnya masih kosong. Misalkan ini saya menugaskan diri saya sendiri. Nantinya yang muncul di sini adalah sesuai data distrik teknisi, HODS, dan helper yang muncul di list ini. Nanti kalau yang create adalah teknisi atau helper, otomatis terisi dirinya sendiri. Terus untuk HP dan telepon ini bisa kita kosongin dulu, karena kan saya mau ngambilnya dari master. Kita mau melihat apakah nanti otomatis terisi dari master. Deskripsi keluhan tetap diisi. Ini sudah otomatis. Data untuk penagihan ini beda tampilannya dengan yang tadi, karena kalau yang tadi kan perorangan, jadi harus menginput antara KTP atau NPWP. Sedangkan untuk data penagihan, NPWP-nya kan sudah dicantumkan di master customer, sehingga kita tidak perlu menginputkan nomor NPWP. Kita hanya tinggal memilih saja. Nah, ini siapa yang mau kita tagih, NPWP-nya yang nomor berapa. Misalkan saya pilih ada Perkasa. Nama customer-nya otomatis terambil dari data NPWP yang tadi yang kita pilih. Nomor telepon ini ada otomatis terisi. Terus ini ada tambahan data kunjungan servis. Karena tadi kita memilihnya adalah kunjungan, maka di sini kita harus mengisikan kita itu mengunjungi barangnya itu di mana. Kalau kita pilih sesuai kode toko atau gudang, nanti kita bisa memilih kita mau mengambilnya itu di gudangnya atau di alamat tokonya yang mana gitu dari customer tadi yang kita pilih. Jadi misalkan ini tadi kita memilihnya kan ada, nah mestinya kan kita mau ngambil barangnya itu di alamatnya yang mana, kita tentukan dari sini. Misalkan ini saya pilihnya yang Pati. Kalau kita input baru itu berarti kita maintenance semuanya dari awal. Nah, kalau kita sesuai kode toko atau gudang ini cukup memilih tadi dari browsernya kode toko atau gudang, datanya otomatis terisi. Untuk kelurahan kecamatan ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada data pemilik. Nah, di sini ada data pemilik, kita isikan ini barang punya siapa. Kalau ini barangnya milik toko, ya kita bisa pilih sesuai toko. Terus kalau mau sesuai dengan, sesuainya dengan data kunjungan, kita bisa pilih sesuai kunjungan. NPWP dan KTP ini disable karena tadi kita tidak ada inputan KTP atau NPWP. Misalkan saya pilih sesuai toko. Sudah sampai sini tinggal di save. Seharusnya kita create nomor 6. Nih, kita sudah create nomor 6. Sekarang saya akan contohkan lagi bagaimana cara create case apabila titipan toko. Kita pilih jenis pendaftarannya, berarti kan daftar kunjungan teknisi. Kategorinya kita pilih elektronik dulu ya, jenis distributornya. Nah, karena titipan toko, berarti ini kan barangnya perorangan, bukan barangnya toko. Jadi tagihannya nanti harus ke personal, ke si direct customer. Jadi kita jenis customernya pilih perorangan. Nomor seri misalkan kita masukkan nomor 007. Saya menugaskan diri saya sendiri karena ini perorangan, jadi saya pasti harus mengisikan antara HP atau telepon. Nah, data penagihannya karena ini perorangan, maka
munculnya direct customer service. Saya pakai KTP ya. Nah, untuk kunjungan servis, karena tadi kunjungan, karena saya titipan toko, jadi saya pilih sesuai toko atau gudang. Misalkan barang ini dititipkan di Atlanta, jadi saya tinggal pilih Atlanta. Jadi barangnya nanti ditagihkannya ke Amelia, tapi ngambil barangnya itu di toko Atlanta, karena ini titipan toko. Nah, untuk data pemiliknya bisa kita isikan, karena tadi saya isi KTP, saya nge-refer KTP aja. Nah, sampai sini saya save. Data berhasil tercreate dengan nomor 7. Nah, demikian tutorial untuk create case. Terima kasih.